Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai matriks. Di yang horizontal seperti ini kita sebut sebagai baris. Berarti ini adalah baris pertama, CD adalah baris kedua. Kemudian yang bentuk vertikal, AC, BD, ini adalah kolom. Kolom 1 dan kolom 2. Kalau kita tulis baris dan kolomnya dalam indeks, biasanya seperti ini. A, baris 1, jadi yang pertama itu adalah baris dulu, ini kolom 1. A, baris 1, kolom kedua. Jadi ini sudah mulai kolom 1, kolom 2. Baris 1, baris 2. Yang saya beri warna hijau itu adalah barisnya. Yang warna ungu ini adalah kolomnya. Kemudian yang di sini berarti baris 2, kolom 1. Ini adalah baris 2, kolom 2. Nah, itu adalah cara membacanya. Di dalam matriks ada yang disebut dengan ordo. Ordo baris kali kolom. Berarti untuk ini kita punya 2 baris dan 2 kolom. Berarti cara membacanya adalah ordo 2 kali 2. Contoh yang lain, yang A di sini, berarti kita punya 2 baris, 1, 2 itu baris 1, 3, 4 itu adalah baris 2. Kolomnya ada 1, yaitu 1, 3, kolom kedua adalah 2, 4. Berarti dia adalah ordo 2 kali 2. Kemudian ini, B. B itu barisnya hanya 1. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordo 1 kali 5. Ini 2 kali 2. Selanjutnya yang C, barisnya ada 3. Kemudian yang C, dia ada 1, 2, 3. 3 baris. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordo 3 kali 5. Untuk D, barisnya ada 1, kolomnya juga 1. Berarti dia adalah 1 kali 1. Nah, sekarang kita latihan bagaimana menentukan nilai berdasarkan baris dan kolomnya. Yang pertama untuk yang A. A11 ini berarti A baris 1, kolom 1. Berarti baris 1 di sini, kemudian kolom 1. Berarti nilainya adalah 1. Kemudian A baris 2, kolom 2. A baris 2, yaitu yang 34, kolom 2-nya yang ini. Berarti nilainya adalah 4. Kemudian yang B. B baris 1, kolom 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya adalah 6. Kemudian yang C. C ini adalah baris 2, kolom 5. Baris 2 berarti ada di sini. Ini adalah baris 2, kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti adalah 2. Sekarang C33, baris 3, kolom 3. Baris 3 adalah ini, kemudian kolom ketiga, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oh, nilainya adalah 6. Selanjutnya D11, baris 1, kolom 1. Nah, hasilnya adalah 6 itu sendiri. 6. Nih. Nah, ini adalah teman-teman cara membaca nilai matriks berdasarkan baris dan kolomnya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian transpose, teman-teman. Jadi, kalau transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom, kemudian kolom menjadi baris. Contohnya ini. Kita punya A dengan baris pertama yaitu 7, 3, dan 4. Baris kedua adalah 1, 5, 6. A transposnya berarti baris pertama kita jadikan kolom pertama. 7, 3, 4 itu kan baris pertama. Nah, jadi kita jadikan kolom pertama di sini. 7, 3, 4. Kemudian 1, 5, 6 berarti menjadi 1, 5, 6. Nah, ini yang saya maksud tadi teman-teman, bagaimana baris, ini ya, baris pertama bisa menjadi kolom pertama. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua.
Oke, sekarang kita latihan ya, teman-teman. Contohnya yang D. Biasanya transpose itu diberi tulisan huruf T. Sekarang ini, coba. Berarti 1, 7, 0, 3. Oke, good. Terus yang kedua, 2, 4, 6, 0. Selanjutnya baris ketiga menjadi kolom ketiga. 5, 1, 9, 2. Oke, nice. Oke, sekarang kita coba lagi ya untuk yang E. E transpose berarti baris menjadi kolom. Nah, sekarang berarti baris satu kan negatif 6. Negatif 6, ini adalah 3. Selanjutnya, pada bagian penjumlahan dan pengurangan. Kita punya dua matriks. Matriks A, kemudian ada matriks B. Pertanyaannya adalah A ditambah B, A dikurangi B, A transpose ditambah B, kemudian A dikurangi B ditranspose. Yang pertama, A. Kalau kita ingin menjumlahkan, kita hanya fokus pada baris dan kolom yang sama. Contohnya di sini, A ditambah dengan B, berarti kita hanya fokus pada baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1 juga. Berarti 9 ditambah dengan 5. Kemudian negatif 3 dengan 2. Negatif 3 ditambah 2. Kemudian ada 4 ditambah dengan negatif 1. 4 ditambah negatif 1. Selanjutnya kita punya 1 dengan 6. 1 ditambah 6. Kemudian 2 dengan 3. Dan selanjutnya punya 0 dan 4. Jadi kalau di dalam penjumlahan dan pengurangan, kita hanya fokus pada baris dan kolom yang sama. Nah, ini berarti A tambah B sama dengan 14, 3, 5, negatif 1, 1 tambah 6, 7, 4. Ini adalah hasil dari penjumlahan antara A dan B. Sekarang kalau kita mencari pengurangan, A dikurangi B. Berarti kita fokus pada baris dan kolom yang sama juga. Berarti di sini 9 dikurangi 5. Kemudian negatif 3 dikurangi 2. Lalu 4 dikurangi negatif 1. 1 dikurangi 6. 2 dikurangi 3. Dan terakhir 0 dikurangi 4. Dari sini kita bisa menentukan hasilnya adalah 9 kurangi 5 adalah 4, negatif 3 dikurangi 2, negatif 5, 4 dikurangi negatif 1, itu kan sama aja dengan 4 ditambah 1, ini kan minus dikali minus, ya kan? Berarti ini adalah 5, ini negatif 5, 2 kurangi 3 negatif 1, dan ini negatif 4. Selanjutnya yang nomor C, apakah bisa kita menjumlahkan? Nah, sekarang kita buktikan dulu. A transpose itu kan berarti 9, 4, 2. Negatif 3, 1, 0. Dijumlahkan dengan B yaitu 5, 2, negatif 1, 6, 3, 4. Seperti yang saya bilang tadi kan teman-teman, baris 1 kolom 1 dijumlahkan dengan baris 1 kolom 1. Kemudian kita punya baris 1 kolom 2 dengan baris 1 kolom 2. Tapi kita punya baris 1 kolom 3. Di sini nggak ada. Artinya apa? Ini nggak bisa. Berarti dalam penjumlahan dan pengurangan, ordonya harus sama. Kalau kamu punya 3 kali 2, di sini kan 3 kali 2, berarti yang sebelah sini juga harus 3 kali 2. Tapi kita punyanya 2 kali 3. Ini tidak bisa dioperasikan ya teman-teman. Oke, sekarang yang D. A dikurangi B ditranspose. Oke, kita menggunakan jawaban dari A minus B. Itu adalah tadi hasilnya 4, negatif 5, 5, negatif 5, negatif 1, negatif 4. Berarti transpose-nya adalah hasil dari A minus B ini. Transpose-nya baris 1, yaitu 4 dengan negatif 5 menjadi kolom pertama. Baris 2, 5 dengan negatif 5 menjadi kolom kedua. Kemudian baris 3, negatif 1 dan negatif 4 menjadi kolom ketiga.
sini dia. Ini ordo 2 kali 3, yang sebelumnya 3 kali 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian perkalian, teman-teman. Kita punya matriks A, kemudian ada matriks B. Soalnya ada 4, yaitu 2 dikali A, kemudian 3 dikali penjumlahan dari A dan B, kemudian A kali B, dan terakhir B kali A. Sekarang kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama, kita punya 2A. Berarti dituliskannya 2 dikali 1 negatif 1, 2, 1. Kemudian bagaimana cara mengalikannya? Kita kalikan semuanya dengan angka 2. Berarti 2 dikali 1, 2 dikali negatif 1, 2 dikali 2, dan 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah 2, negatif 2, 4, 2. Kemudian yang B sekarang. Kalau kita menemukan 3 dikali A plus B, berarti artinya teman-teman harus menjumlahkan dulu A dan B-nya. Sama dengan 3 dikali, ini A tambah B berarti 1 ditambah 1, kemudian negatif 1 tambah 3. Saya berikan warna ini agar lebih mudah untuk mengingat. 2 dengan 1. Selanjutnya kita punya 1 ditambah dengan 2. Oke, berarti sama dengan 3 dikali 2, 2, 3, 3. Kita kalikan semua. 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 2, 6 lagi. 3 kali 3, 9. 3 kali 3 juga 9. Ini adalah hasil perkaliannya. Sekarang kalau kita diminta untuk mengkalikan matriks A dengan matriks B. Caranya seperti ini. Yang C. Kita punya A itu adalah 1, negatif 1, 2, 1. Kemudian kita punya B. 1, 3, 1, 2. Sekarang kita kalikan. A dikali B. 1, negatif 1, 2, 1. Dikali B. 3, 1, 2. Sama dengan caranya, yaitu baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Jadi kita punya baris 1 dikalikan dengan kolom 1. Cara mengalikannya adalah baris 1 kolom 1 dikalikan dengan baris 1 kolom 1. Berarti kita punya 1 dikali 1. Kemudian, baris 1 kolom 2 dikalikan dengan baris 2 kolom 1. Jadi cara mengalikannya seperti ini. Berarti ini dijumlah 1 kali 1, negatif 1. Itu. Lagi, berarti 1 dikali 3, ya, baris 1 kali 3, kolom kedua, ditambah negatif 1 dikali 2. Kemudian yang kedua, kita mengkalikan dia baris 2 kolom 1 dengan kolom 1 dulu. Berarti 2 dikali 1. Ditambah, kemudian yang di kolom 2 dikalikan dengan baris 2. 1 kali 1. Selanjutnya, 2 dengan 3. Berarti 2 dikali 3 dijumlah 1 dikali 2. Nah, kalian sudah bisa lihat patternnya kan di sini. Oke. Sama dengan 1 ditambah negatif 1, 3 ditambah negatif 2, 2 ditambah 1, 6 ditambah 2. Ini hasilnya sama dengan 0, 1, 3, 8. Ini A kali B. Nah, sekarang kalau B kali A, kita cek. B dikali A. Berarti 1, 3, 1, 2.
Ini A-nya 1, negatif 1, 2, 1. Oke, kita kalikan. 1 dikali 1 ditambah 3 dikali 2. Selanjutnya, 1 dikali negatif 1 dijumlah 3 dikali 1. Lanjut lagi, 1 dikali 1, kemudian 2 dikali 2, lanjut lagi, 1 dikali negatif 1, kemudian 2 dikali 1. Jumlah. Ini berarti 1 ditambah 6, negatif 1 tambah 3, 1 tambah 4, negatif 1 tambah 2. Kalau kita jumlahkan berarti 7, 2, 5, 1. Nah, teman-teman, kalau di hitungan biasa ya, A kali B itu kan sama dengan B kali A. Tapi kalau di matriks sama nggak nih, teman-teman? A kali B hasilnya segini. Kemudian B dikali A hasilnya ini. Dan ternyata hasilnya itu berbeda. Artinya AB itu tidak sama dengan BA untuk di matriks. Itu contoh di perkalian. Contoh di perkalian selanjutnya kita punya perkalian vektor. Misalnya di sini, teman-teman menjual 3 jenis barang, ada good 1, good 2, dan good 3. Di mana harga good 1 adalah $50, good 2 adalah $30, dan yang terakhir good 3 punya $20 harganya. Masing-masing barang dijual, jadi good 1 dijual 100 unit, good 2 dijual 200 unit, dan good ketiga dijual sebanyak 175 unit. Teman-teman diminta untuk mencari total revenue-nya. Nah, sekarang total revenue itu kan price dikali dengan quantity. Kita sudah punya price di sini dan kita punya kuantitas di sini. Kalau di perkalian ya teman-teman, misalnya kita punya ordo 2 kali 3 dikali 3 kali 2. Nah, ini kan nanti akan menyatu. Dan akhirnya menjadi 2 kali 2 ordonya. Itu ya. Ordo, jadi baris 2, kolom 3, baris 2, akhirnya menjadi baris 2 dengan baris 2. Total revenue kita itu kan ordo 1 kali 1. Berarti agar bisa menjadi 1, itu ada 1 kali 3 dikali ordo 3 kali 1. Nanti ini menyatu, akhirnya menjadi ordo 1 kali 1. Nah, kita langsung masuk aja ya. Ordo 1 kali 3, berarti harganya ordo 1 kali 3 baris 1, kolomnya ada 3, berarti 50, 30, 20. Kemudian kuantitasnya ordo 3 kali 1, barisnya ada 3, berarti 100, 200, 175. Nah, teman-teman diminta untuk mencari total revenue. Berarti 50, 30, 20, dikali matriks kuantitas 100, 200, 175. Nah, dari sini kita bisa mengkalikan 50 dengan 100, kemudian dijumlah dengan 30 kali 200, 30 dikali 200, kemudian dijumlah baris 1 kolom 3 dengan baris 3. Di sini berarti 20 dikali 175. Kemudian kita kasih kurung untuk matriksnya. Maka hasilnya adalah 5.000 ditambah 6.000 ditambah ini adalah 3.500. Maka hasilnya total revenue sama dengan
14.500. Nah, ini yang saya maksud sebagai 1 kali 1 tadi. Tadi, ordo 1 kali 3, artinya baris 1, kolomnya ada 3. Ini barisnya 1, kolomnya 3. Kemudian ada ordo 3 kali 1, artinya barisnya ada 3, kolomnya 1. Kalau dikalikan, hasilnya menjadi ordo 1 kali 1. Nah, ini dia.